Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, on this occasion for the first segment, in this video I will discuss 7 part of the translation by Beach Nancy X1 in his book A Survey of Translation Theory. So, jadi di sini kita akan membahas step 1 of translation. Jadi yang pertama itu tuning. Tuning is the step of exploring the source text will be translated. Jadi tuning itu merupakan tahap penjajakan atas teks sumber yang akan diterjemahkan. Maksudnya di sini penjajakan yaitu tahap pertama yang dilakukan oleh seorang penerjemah untuk melakukan penerjemahan. Before someone does the translation, first the translator explored the context of the source language. Jadi sebelum seseorang melakukan penerjemahan, terlebih dahulu penerjemah melakukan penjajakan konteks bahasa sumber yang akan ia terjemahkan nantinya. For example, the theme of source language to be translated. Contohnya itu seperti mencari tema dari bahasa sumber yang akan ia terjemahkan. Other aspects that need to be considered at the tuning stage are terms, especially in the source language. Technical or special terms are very related to the problem of experience in the target language Indonesia. Jadi di sini Adapun istilah atau aspek lain yang perlu diperhatikan pada tahap tuning, yaitu istilah bahasa khusus dalam bahasa sumber, istilah teknis atau khusus sangat berkaitan dengan masalah kesepadan dalam bahasa sasaran atau Indonesia. The next is step 2 or step of translation. Itu pada bagian kedua ini itu analisis. Analysis is the step of analyzing the contents of the source language message, grammatical and semantic. Jadi di sini itu analisis. Bagian yang kedua itu analisis atau analisa, merupakan tahap menganalisis isi pesan dari bahasa sumber yang akan kita terjemahkan nantinya. At this stage, the translator analyze or examine complex sentence structure, and the sentence structure of the source language is broken down into grammatical unit structure, basic sentence, word and phrase with the aim of capturing meaning which exceed. As usual, sentences that have complex structure simplified to make it easier to understand the contents of the message. Jadi dalam tahap ini itu penerjemah menganalisis atau memeriksa struktur kalimat yang rumit itu jika ada yang ditemukan. Jadi dalam struktur kalimat bahasa sumber yang dipecah-pecah menjadi satu satuan gramatikal berstruktur kalimat dasar, kata-kata dan frase dengan tujuan menangkap makna yang ada. As usual, seperti biasanya, kalimat-kalimat yang memiliki struktur yang rumit akan kita sederhanakan, yaitu untuk memudahkan memahami isi pesan yang akan kita terjemahkan nantinya. Jadi kita masuk pada tahap yang ketiga, the step of translating. Understanding. Understanding. Understanding is the reading and understanding the source linguistic. Jadi itu understanding itu memahami teks bahasa sumber yang akan kita terjemahkan nantinya. In this text, a translator must break down each sentence in the source language
INSO unit in the form of words or phrases. Then determine the syntactic relationship between the various elements of the sentence. Translator at this stage also have to consider the relationship between elements in the text section in order to be able to determine consistently in the translation. Jadi pada tahap ini itu seseorang penerjemah harus menjabarkan setiap kalimat dalam bahasa sumber menjadi beberapa unit dalam bentuk kata atau frase. Kemudian menentukan hubungan sintaksisnya antara berbagai elemen kalimat. Di sini juga penerjemah pada tahap ini juga harus dapat melihat hubungan antara elemen-elemen di bagian teks agar dapat menentukan konsistensi dalam terjemahan. In this text, there translation method that can be used are, jadi adapun metode pemahaman dalam tab ini yang dapat digunakan itu antaranya the step A, word of word, kata demi kata. So the method of word translation is done in a wide translate word for word by referring to the structure. Method is done as an initial process in the translation. For example, French in the literary text has a complex sentence structure, which is sometimes include one parent sentence and has many children and grandchildren sentence. Jadi metode Jadi metode penerjemahan di sini yaitu kata demi kata dilakukan dengan cara tertentu, menerjemahkan kata demi kata dengan merujuk pada struktur. Metode ini dilakukan sebagai proses awal dalam penerjemahan. Sebagai contohnya, for example, bahasa Prancis dalam teks sastra memiliki struktur kalimat yang kompleks, yaitu terkadang termasuk satu kalimat orang tua dan memiliki banyak anak cucu. And the next is step B, adaptation atau adaptasi. So adaptation methods can be done in tracing the meaning when the translator did not find obstacles in translation. Because of method this approach emphasizes the message context. Jadi metode adaptasi ini dapat dilakukan dalam menelusuri makna. Kapan penerjemah tidak menentukan kendala dalam terjemahan, karena metode ini, pendekatan ini menekankan pada isi pesan, sedangkan form diadaptasi ke berdasarkan segmen pembaca. Bagian C, syntax. This model focus on the composition with an understanding of structure sentence. Dalam yang ketiga ini itu sintaks atau sintaksis. Model ini berfokus pada dekomposisi dengan pemahaman struktur kalimat. Beberapa kalimat panjang dan memiliki struktur yang rumit dijelaskan sebelumnya dengan menemukan unsur-unsur penyusunannya. Kalimat untuk bisa lebih memahami maknanya dan membuatnya lebih mudah menyesuaikan bahasa dengan terjemahan dalam bahasa target yang akan kita terjemahkan. Jadi kita masuk dalam tahap yang keempat, yaitu terminologi. In this stage, the translator thinks of disclosing the translation to in the target language. Jadi dalam tahap ini itu penerjemah berpikir untuk mengungkapkan terjemahannya dalam bahasa target. Mainly focused on finding terms appropriate, accurate, and harmonious expression in the target language translation. In this text done with an
Nomenclative translation, model translation, model. This nomenclative emphasizes that a translator uses terms, technical terms, in accordance with the terms used the branch of science certain. Jadi terutama itu berfokus pada menentukan istilah, ekspresi yang sesuai, akurat, dan harmonis dalam bahasa target. Penerjemahan pada tahap ini dilakukan dengan model terjemahan nomenklatif. Model terjemahan nomenklatif ini itu menekankan bahwa seorang penerjemah menggunakan istilah teknis sesuai dengan istilah yang digunakan di cabang ilmu pengetahuan tertentu. Oke, kita masuk pada bagian yang kelima, yaitu restructuring. In this text, the translator renders everything that has already been done, designate, adapted, and aligned with the target language. Jadi pada tahap ini itu penerjemah menata ulang semua yang telah dilakukan, dirancang, diadaptasi, dan diselaraskan dengan bahasa target. In this text, the translation model are used include. Jadi dalam tahap ini juga yaitu meliputi 3 model yang dapat kita gunakan. Yang pertama itu modulation model. The modulation model is the use of different expression in the target language, but has the same meaning as the expression in language source. This model arises from the need something in different ways in different language. Jadi pertama itu model modulasi, yaitu penggunaan ekspresi yang berbeda dalam bahasa target tetap memiliki arti yang sama dengan ekspresi dalam bahasa sumber atau dalam bahasa yang terjemahkan. Model ini muncul dari kebutuhan untuk mengatakan sesuatu dengan berbagai cara dalam berbagai bahasa. Bagian yang B, generative model. In translation, in the use a pattern different sentence structure but with similar meaning. Model this is necessary because the number of sentence patterns are not the same between one language with another language. Jadi yang kedua ini model generatif. Dalam terjemahan itu ialah penggunaan suatu pola berbeda dalam struktur kalimat tetapi dengan makna yang serupa. Model ini perlu karena jumlah pola kalimat tidak sama satu bahasa dengan bahasa lain. Yang bagian ketiga, C, integral model. This model arises from the need for strategic comprehensive translation to ensure consistency and beauty in this product's assembly phase. This model mainly necessary if you want to translate sophisticated text such as poem or poems. Jadi dalam yang ketiga ini itu model integral. Model ini muncul dari kebutuhan akan strategi terjemahan komprehensif untuk memastikan konsistensi dan keindahan dalam fase perakitan produk. Model ini diterutamakan atau diperlukan jika Anda ingin menerjemahkan teks-teks canggih seperti poems or poems, puisi atau puisi. Oke, jadi kita masuk pada tahap yang keenam, itu check-in atau pengecekan. In this text, the translator checks the result of the first translation in the first draft. Translator mark error in part of the translation, error writing word, using font size marks and sentence structural to produce effective sentence. Jadi di sini itu dalam tahap ini itu penerjemah memeriksa kembali hasil terjemahan pertama dalam draft pertama. Penerjemah menandai kesalahan-kesalahan pada bagian-bagian terjemahan.
kesalahan dalam penyusunan kata, pemakaian tanda baca, dan susunan kalimatnya untuk menghasilkan kalimat yang lebih efektif nantinya. Okay, and then at the last stage, yang ketujuh atau dalam tahap terakhir dari step of translating itu discussion. In the final stage of translating this text, translator discuss with other about the result of the translation, could concern content and language related to the translation. In the case, it is recommended to don't involve too many people, could a few competent people only, to avoid tampering with too many interests to make confusion. This stage is best done with an interactive model. Jadi, dalam tahap yang terakhir ini, penerjemahan ini mendiskusikan dengan orang lain mengenai hasil terjemahan, baik menyangkut isi maupun menyangkut bahasa terjemahannya. Dalam hal ini juga disarankan untuk tidak melibatkan terlalu banyak orang, cukup beberapa orang saja yang berkompeten, untuk menghindari perusakan dengan terlalu banyak masukan yang membuat bingung nantinya. Jadi tahap ini sebaiknya dilakukan dengan model interaktif.